Kalau memang feast sudah dipakukan di kayu salib, Tuhan tidak akan bilang di Levitikus 23 ayat 41, the feast itu adalah statute forever. Dan juga Tuhan tidak akan bilang melalui Rasul Paulus di 1 Korintus 5 ayat 8 yang hidupnya setelah kayu salib, let us keep the feast di setelah kayu salib. Dan karena Tuhan bilang the feast itu adalah statute forever dan bilang melalui Rasul Paulus untuk let us keep the feast, artinya feast tidak dipakukan di kayu salib. Apakah feast di Levitikus 23 itu sudah dipakukan di kayu salib? Mari kita buktikan. Di 1 Korintus 5 ayat 7 di situ dibilang bahwa Tuhan Yesus atau Yesus Kristus adalah Passover kita. Artinya Tuhan Yesus sudah mati dan itu menggenapi lambang di mana ada korban domba. Di korban-korban domba. Jadi korban domba tidak dilakukan lagi karena Tuhan Yesus yang sudah mati di kayu salib. Nah, oleh sebab itu Rasul Paulus katakan di 1 Korintus 5:8 bahwa let us keep the feast. Karena Tuhan Yesus sudah menjadi Passover-nya, maka marilah kita keep the feast. Dan membuktikan bahwa feast tidak dipakukan di kayu salib. Rasul Paulus di jemaat Korintus menganjurkan untuk keep the feast yang ada di 1 Korintus 5 ayat 8. Artinya Rasul Paulus menganjurkan untuk keep the feast itu di setelah kayu salib. Artinya feast masih dilakukan setelah kayu salib. Feast tidak dipakukan. Buktinya Rasul Paulus masih memelihara feast setelah kayu salib. 1 Korintus 5 ayat 8 Rasul Paulus mengatakan let us keep the feast. Kata feast Greka 1858 asal usulnya G 1859. Jadi G 1859 ada di Kolose 2 ayat 16, yaitu kata holiday. Jadi feast sama dengan holiday, di mana ini adalah salah satu waktu yang ditetapkan oleh Tuhan untuk melakukan feast, yaitu meat and drink. Jadi feast tidak dipakukan di kayu salib. Saya mau buktikan bahwa feast tidak dipakukan di kayu salib. Dan saya mau buktikan itu dari buku Kolose, yang mana buku Kolose itu ditulis oleh Rasul Paulus. Dan kita tahu Rasul Paulus itu dia menulisnya pada waktu Tuhan Yesus sudah disalibkan. Di Kolose 2:16 dibilang bahwa jangan kamu dihakimi waktu kamu meat and drink pada holiday, new moons, dan Sabbath days. Kata holiday di sini kode Ibraninya adalah G1859 yang artinya feast. Di ayat 17-nya dibilang ayat 16 ini adalah are a shadow of things to come, atau adalah bayang-bayang dari hal-hal yang akan datang. Nah, kata are ini menunjukkan bahwa itu waktu di mana posisi Rasul Paulus berada, atau kata are itu menunjukkan sekarang, yaitu setelah kayu salib. Memang ada yang sudah berakhir di kayu salib, tapi ada yang tidak berakhir di kayu salib. Yang mana ini dibuktikan di Kolose 2:16 dan 17 tadi, bahwa feast itu adalah bayang-bayang dari hal-hal yang akan datang.